Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Kebakaran permukiman terjadi di dua daerah, di Samarinda 4 rumah ludes dan di Balikpapan 2 rumah ludes dan 2 terdampak. Gegara menabrak pemotor sebuah minibus diburu warga Samarinda. Perayaan Waisak 2568 di Balikpapan berlangsung khidmat. Api yang membakar bangunan rumah toko di Jalan Pangeran Hidayatullah, Samarinda Kota, Kamis pagi cepat membesar. Petugas dan relawan damkar bergerak cepat memadamkan kobaran. Seorang petugas keamanan sebuah bank menyebut awalnya melihat warga berlarian. Sesaat kemudian ia melihat kobaran api di dalam ruko berlantai 2 yang kosong. Ia menduga api tersebut berasal dari korsleting listrik karena saat itu kebakaran bangunan tidak berpenghuni. Dari apa tuh namanya ruko yang kosong ini apa? Oh, ini kosong rukonya ya? Iya, ini rumahnya kosong. Dari bagian depan apa tengah? Kemungkinan itu dari tengah, dari tengah langsung merambat ke belakang. Nah, di belakang gedung ini ada rumah lagi enggak? Ada, itu kayak bangsalan. Bangsalan? Iya. Sempat berlarian atau seperti apa? Tadi saya pertama itu saya kira dia tabrakan kan. Sekalinya aku sudah bisa betul di samping itu, Pak. Itu rumah ada listriknya? Ada listriknya. Ada listriknya. Kemungkinan sih hubungan arus listrik kayaknya. Apa nanti ya? Soalnya ini ruko ini kosong, Pak. Sudah lama kosong atau gimana? Sudah agak lama kosong. Sekretaris Disdamkar Heri Nurdi menyebut kebakaran ini menghanguskan 4 bangunan, terdiri 3 rumah kayu dan sebuah ruko. Dikatakannya upaya cepat relawan dan petugas damkar terhambat jalan yang sempit. Ini sudah kami tangkap dari beberapa orang relawan, ada sekitar 3 unit bangunan kayu yang ada di belakang gedung beton ya? Beton ini. Berarti total ada Sekitar 4 bangunan sementara ini, Pak ya? Ada kendala di lapangan saat penanganan, Pak? Sebenarnya untuk kendala aksesnya memang untuk di depan bisa kita bisa bantu pulihkan padamkan apinya. Cuman akses yang untuk masuk ke gang samping agak kecil, jadi Agak kecil ya? agak susah. Setelah berupaya hampir 1 jam, kobaran berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dan penyebab pasti kebakaran diselidiki polisi. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Api yang membakar permukiman warga di RT 18 Margomulyo, Balikpapan Barat, Kamis siang cepat meluas. Itu karena bangunannya rata-rata terbuat dari kayu. Proses pemadamannya dilakukan dengan mengerahkan sejumlah armada milik BPBD dan dinas terkait. Kepala Pelaksana BPBD Usman Ali menyatakan, musibah kali ini menyebabkan 2 rumah habis dan 2 lainnya terdampak. Dikatakannya kobaran bermula dari bagian depan salah satu rumah. Lokasi awal ini sudah mereka laporkan kepada polisi. Kurang lebih 1 jam yang lalu ya kita terima informasi bahwa terjadi kebakaran di RT 18. Untuk sementara data kita himpunnya ini ada 4 rumah
Mungkin 2 habis, 2 terdampak, tapi dapurnya kena dan beberapa bangunan lainnya juga kena. Saat ini yang rumah asal terbakar sudah kita minta informasi dan diserahkan ke yang berwajib. Kendaraan yang kita keluarkan ada 6 pos, kurang lebih 8 unit yang kita keluarkan. Ini 4 rumah ini maksudnya satu atap 4 pintu atau gimana Bang? Atau Jadi, memang 4 bangunan? Yang jelas ini 2 dulu yang di depan, itu terbakar habis. Informasi imbas ini antara 2 sampai 4 ya. Camat Balikpapan Barat Erwin menyatakan, langkah cepat akan dilakukan untuk membantu warga yang menjadi korban kebakaran. Sampaikan nanti posko akan berkoordinasi terus sama BPBD, apakah menindaklanjuti sampai kelurahan nanti akan diadakan posko karena kita melihat situasi dan kondisi dulu apakah memang dimungkinkan untuk dijadikan posko nanti. Ini lapor ke Mensos dulu kan? Ya, tentunya juga ke dinas keterkait juga kita akan melaporkan kejadian ini, penanganannya bagaimana nanti dari pihak dinas sosial sendiri. Nanti buat tenda atau apa? Ya, nanti kita konfirmasikan lebih lanjut lagi. Musibah ini tidak menelan korban jiwa dan penyebab pasti timbulnya kobaran masih diselidiki polisi. Amir Hamzah dan Riyandi Mantini melaporkan dari Balikpapan. Sejumlah kawasan di Kutai Barat masih terendam dan salah satunya adalah Kampung Bohok, Kecamatan Barongtongkok. Banjir kiriman dari Mahakam Ulu ini debitnya hingga 1 meter. Ini menyebabkan aktivitas warga terhambat. Sebagian warga sempat mengungsi saat luapan air mencapai 1 meter. Mereka kemudian pulang ke rumahnya saat ketinggian air berkurang. Pada akhirnya mereka bertahan di rumahnya masing-masing meski banjir masih menggenang. Simpangan ke rumah keluarga itu kakak 1 malam, terus akhirnya turun lagi, kita kembali lagi tidur di sini. Sempat ngungsi berapa hari, Pak? 1 malam. 1 malam ya. Iya. Waktu itu tinggi air di dalam rumah berapa, Pak, tingginya? Sepahal, kira-kira 1 meter. 1 meter ya, masuk dalam rumah. Ini airnya sudah turun? Sudah turun, hampir 30 cm itu. Petugas gabungan dan relawan yang menyisir banjir memastikan luapannya sudah jauh berkurang. Meski begitu, di sejumlah titik genangannya masih tinggi. Kemuhan Asa yang Bohok ini, terus yang di Muara Asa, dia limpahan dari Gabung, Hilir. Itu ketinggian airnya sampai berapa, Pak? Kalau di sana mungkin kalau 1 meter lebih. Ini sudah mulai surut ya, Pak ya? Sudah mulai surut. Kemudian Pak, ini masyarakat ada yang mengungsi apa enggak nih, Pak? Kalau di Bohok enggak ada, di Kemuhan Asa enggak ada yang mengungsi, apalagi di Muara Asa. Yang lainnya ada yang mengungsi ya, Pak ya? Kalau di Kecamatan Melak, tadi ada yang di RT 33 ya? 31, itu ada yang mengungsi, itu sekitar 8 kakak. 8 kakak ya, Pak ya? Warga berharap banjir segera surut agar aktivitas mereka bisa berjalan normal. Danis melaporkan dari Kutai Barat. Bantuan untuk korban banjir di Kecamatan Mahakam Ulu terus mengalir. Kali ini bantuan berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Seperti sebelumnya, kali ini bantuan juga diangkut menggunakan kapal di Sungai Mahakam.
Pekerja sosial pertama Kementerian Sosial menyebut, bantuan yang dikirimkan ini berasal dari pemerintah dan donatur. Jenisnya berupa makanan, selimut, kasur, dan tenda. Terbanyak berupa makanan siap saji dan bergizi. Salah alamat Pak De. Dari Kementerian Sosial kebetulan menanggapi respon kasus kebencanaan yang ada di Mahakam Ulu. Nah, kebetulan kami di sini mengirimkan barang-barang logistik seperti makanan anak, kasur, tenda untuk kedaruratan, sama sandang pangan. Berapa total banyak barang ini, Pak? Total barang itu masing-masing per paket. Itu yang paling banyak adalah makanan siap saji. Isinya makanan siap saji yang lumayan bergizi. Itu ada rendang, telur, dan lain-lain. Nah, terus ada selimut, jumlahnya 1000 lembar. Untuk kasur yang kedaruratan itu ada 400 lembar. Dan tenda portable itu ada sekitar 100 gulung. Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Agustianur memastikan kegiatan pemerintahan di Mahakam Ulu sepanjang banjir tetap berjalan. Sedangkan bantuan yang awalnya terhambat genangan air kini sudah lancar. Alhamdulillah kemarin itu bantuan untuk kecamatan Long Apari yang sudah bisa terakses, Pak. Sudah didistribusikan bantuan ke sana sehingga 5 kecamatan yang terdampak itu sudah terdistribusi logistik yang sudah kita kirimkan ke sana. Nah, untuk aktivitas warga kemudian untuk pemerintahan, Pak? Ya, untuk pemerintahan ya tetap berjalan ya. Dengan kondisi yang ada mereka tetap berjalan. Koordinasi dengan kami juga masih terus berjalan ya. Ya memang kendalanya listrik, tapi udah beberapa genset baik oleh masyarakat maupun dari BNPB sudah tiba ya. Selain untuk Mahakam Ulu, bantuan serupa juga akan segera dikirimkan ke Kutai Barat. 2 daerah ini mendapat perhatian serius karena banjirnya cukup parah. Iswanto melaporkan dari Samarinda.